Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Nadia Kaisa Tirtanimala dengan NIM 112111282 STIE Bank BPD Jateng. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari analisis regresi berganda yang sebelumnya dengan menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas aplikasi komputer statistik. Di sini ada lanjutan dari soal analisis regresi di mana PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Kemudian kita masukkan semua datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik Analyze, Regression, Linear, masukkan penjualan ke dependent, promosi dan stand ke independent, lalu klik statistics. Pada regression coefficients, bagian yang kanan ini dicentang semuanya, lalu continue, lalu klik plots, centang pada bagian histogram, lalu continue, lalu klik options. Pada stepping method kriteria bagian intra kita isi 0,05, centang bagian input constant in equation, missing values-nya kita pilih exclude cases listwise, lalu continue, lalu OK. Maka hasil output-nya adalah seperti berikut ini. Kita analisis terlebih dahulu pada tabel deskriptif statistik. Yang pertama, min dari penjualan, yaitu sebesar 239,10 dengan standar deviasinya 63,252. Yang kedua, min dari promosi yaitu 40,25 dengan standar deviasi 15,947. Yang ketiga, min dari stand yaitu 188,85 dengan standar deviasi 33,963. Dengan jumlah data yang tersebar masing-masing sebesar 20. Lalu analisis dari tabel korelasi yang pertama didapat. Min 0,67 antara penjualan dengan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan promosi adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka 0,163 antara penjualan dengan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan penjualan dengan stand adalah kuat. Lalu analisis dari tabel model summary, yang pertama, kolom R sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Yang kedua, kolom R square sebesar 0,058 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 58% dan 42%. Yang ketiga ada standar errornya itu sebesar 64,903, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Selanjutnya, kita analisis dari tabel koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu didapatkan konstan sebesar 177,079, sedangkan promosi sebesar min 0,824 dan stand-nya 0,504. Dapat disimpulkan dia sama dengan 177,079 ditambah min 0,824 ditambah 0,504. Kemudian diagram histogramnya adalah seperti berikut ini. Lalu soal yang nomor 2, suatu perusahaan memiliki data usia
income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat 3 variabel dan ada 11 data. Lalu kita masukkan semua datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan income ke Dependent, usia dan pengalaman kerja ke Independent. Lalu klik Statistik. Pada bagian regresi, koefisiensi yang bagian kanan ini dicentang semuanya. Lalu Continue, lalu klik Plots. Centang pada bagian histogram, lalu Continue. Lalu klik Options. Pada stepping method kriteria bagian input kita isi 0,05. Centang include constant in equation. Missing values kita pilih exclude cases listwise. Lalu Continue, lalu OK. Maka hasil outputnya adalah seperti berikut ini. Kemudian kita analisis tabel deskriptif statistik terlebih dahulu. Yang pertama, min dari income sebesar 77.263,64 dengan standar deviasi 13.723,431. Yang kedua, min dari usia yaitu 39,00 dengan standar deviasi 4,879. Yang ketiga, min dari pengalaman kerja yaitu 8,64 dengan standar deviasi 2,908. Dan jumlah data yang tersebar itu masing-masing sebesar 11. Lalu analisis dari tabel korelasi, yang pertama itu didapat min 0,369 antara income dengan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dengan usia adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka min, 273 antara income dengan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan income dengan pengalaman kerja adalah kuat. Lalu analisis hasil dari tabel model summary. Yang pertama, kolom R yaitu sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Yang kedua, kolom R square sebesar 0,142 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 42% dan 58%, dipengaruhi dari sebab-sebab lain. Yang ketiga, ada standar error yaitu sebesar 14.212,027 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Selanjutnya, kita analisis dari tabel koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B. Didapatkan dari konstan, yaitu sebesar 115.724,575, sedangkan pengalaman kerjanya yaitu sebesar min 437,858. Dapat disimpulkan, Y sama dengan 115.724,575 ditambah min 437,858 ditambah min 437,858. Kemudian hasil diagram histogramnya adalah seperti berikut ini.